Seiring bertambahnya usia, wajar bila tubuh Anda tidak lagi bugar dan semakin sulit mempertahankan kemampuannya. Penting untuk memperhatikan penghuni dengan hangat. Setiap tindakan yang Anda lakukan akan membuat penghuni cemas. Pada saat yang sama, penghuni mungkin akan menerima bantuan tersebut meskipun martabatnya terluka. Oleh karena itu, sampaikan hal yang akan dilakukan mulai sekarang agar ia dapat mengerti dan menyetujuinya. Komunikasi dengan penghuni juga merupakan langkah kecil dalam mendorong bantuan kemandirian. Dengan memperhatikan hal-hal ini, penting untuk selalu memperlakukan penghuni dengan tepat dan sopan. Bab 3. Kesadaran profesional sebagai perawat. 7 hal yang perlu dicatat sebagai perawat. 1. Selalu berikan simpati kepada penghuni. 2. Tempatkan diri Anda dalam posisi penghuni saat memberikan bantuan. 3. Jangan berikan bantuan hanya untuk kepuasan diri semata. Tolong izinkan saya membantu Anda menyeka punggung Anda. Lap sekitar tulang berikat penghuni dengan gerakan memutar, lalu lap bagian punggung secara keseluruhan untuk mendorong sirkulasi darah. Pastikan Anda mengelap dengan gerakan satu arah, jangan gerakan maju mundur yang berulang. Jangan berikan tekanan terlalu kuat bagi penghuni dengan kulit sensitif atau mengalami pembengkakan. Mengelap dengan tenaga kuat akan berbahaya karena berisiko membuat kulit terkelupas. Tolong biarkan aku mengusap lehermu. Jangan lupa untuk mengelap bagian belakang leher penghuni. Lap bagian leher secara saksama karena bagian ini sering terlupakan. Tolong biarkan aku melipat celanamu. Sementara itu, tolong pegang pegangannya. Segera lipat celana yang telah dilepas. Pada saat itu, minta agar penghuni tidak melepaskan pegangan tangan. Bab 2. Memakai celana. Siapkan celana yang akan dipakai dan letakkan di tempat yang terjangkau oleh Anda. Tolong biarkan saya membantu Anda memakai celana. Tolong lakukan apa yang kamu bisa sendiri. Sedapat mungkin minta agar penghuni melakukannya sendiri. Berikan bantuan untuk hal yang tidak dapat dilakukan penghuni. Bagi penghuni dengan kelumpuhan, lakukan dari kaki yang lumpuh. Saat memberikan bantuan, gulung celana dan pegang lalu masukkan hingga ke mata kaki. Perhatikan agar kuku atau ujung jari penghuni tidak tersangkut pakaian. Apakah kamu tidak merasakan sakit? Bantuan berjalan dari belakang ini digunakan untuk penghuni yang titik beratnya berada di belakang dan sering kehilangan keseimbangan ke belakang. Pada bantuan berjalan ini Anda akan memiliki jarak yang dekat dengan badan penghuni. Oleh karena itu, bantuan ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Berdirilah di posisi yang nyaman bagi penghuni untuk bergerak ke arah kanan dan kiri. Jadi, keuntungannya penghuni dapat berjalan dengan mudah. Ini adalah metode bantuan yang sering diterapkan dalam rehabilitasi. Namun, bantuan berjalan ini tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan dalam melakukan bantuan berjalan. Para lansia merasakan stres saat tidak bisa berjalan secepat yang dia inginkan dan tidak dapat berjalan dengan tenaga yang kuat. Tidak boleh memaksa penghuni untuk berjalan dengan terburu-buru. Sebisa mungkin lakukan komunikasi saat memberikan bantuan berjalan. Dari mulai hingga selesai berjalan, kita tidak akan tahu kapan kecelakaan akan terjadi. Jangan pernah lengah. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya dari bak mandi, letakkan tubuh bagian atas di tepi bak mandi atau ditutup bak mandi atau batboard delel, agar penghuni tidak tenggelam. Jika itu juga tidak memungkinkan, letakkan saja dagu penghuni di atas batboard atau ditutup bak mandi untuk mencegah tenggelam. Jika setelah keluar dari bak mandi ada kursi roda untuk kamar mandi, bantu untuk duduk di kursi roda.
Bergegas pindahkan dengan kursi roda untuk kamar mandi ke ruang ganti. Ketuk pundak penghuni sambil berkomunikasi untuk memastikan kondisi penghuni. Pak B, bisakah kamu mendengarku? Pak B, tolong katakan sesuatu. Cari tempat untuk berbaring dan menempatkan pasien dalam posisi terlentang. Jika tidak ada kursi roda untuk kamar mandi, angkat penghuni sampai ruang ganti dan posisikan terlentang. Jika tidak sempat membawa ke ruang ganti, posisikan penghuni terlentang di kamar mandi. Meskipun ada atau tidaknya kursi roda untuk kamar mandi, pastikan selalu memeriksa kondisi penghuni apakah sadar atau tidak. Jika penghuni tidak sadarkan diri, secepat mungkin panggil perawat atau bisa panggil ambulans. Jika Anda mempunyai pengalaman memberi napas buatan atau memijat jantung, bisa langsung digunakan untuk penolongan pertama. Jika penghuni dalam keadaan sadar, posisikan penghuni agar tenang. Saat melakukan ini, dinginkan kepala dan kaki penghuni dengan handuk. Untuk tidak membuat badan penghuni merasa dingin, lap badan dengan handuk dan selimutkan dengan handuk yang kering. Bantu penghuni untuk meminum air.